Selamat siang, selamat beraktivitas bersama saya Putri Pako Handayani di Sekilas Info Cendana TV. Hari ini akan menemani Anda semua dalam beberapa waktu ke depan di Cendana TV. Pemirsa, pada Senin tanggal 25 September 2023 pada pertemuan kelima di jam kedua, yaitu di pembelajaran mata kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusuma. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok 2 pada presentasi kali ini di mata kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita, yaitu penyampaian materi seputar jurnalistik, sejarah jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jour. Dalam bahasa Prancis, jour berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyetingan, dan penyampaian berita kepada halayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat. Sejarah di dalam jurnalisme dunia berawal ketika Kekaisaran Romawi kuno membuat dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan berita lokal ke sejumlah akta di urna atau papan pengumuman kekaisaran. Sang kaisar kala itu, Julius Caesar, ingin pesan-pesan kaisar berupa keputusan, aturan hukum, dan lainnya tersosialisasi dengan baik sehingga publik mengetahui informasi terkini dari istana. Pada saat puncak kehadiran surat kabar dan media cetak lainnya terjadi saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak tahun 1450. 5 tahun sejak mesin cetak ditemukan, Jerman sebagai salah satu negara maju sampai saat ini mencetak koran pertama dalam format koran modern seperti yang kita lihat selama ini. Kemudian berkembang di Italia ketika Gazzetta merilis surat kabar harian tahun 1536. Disusul tahun 1650 di Inggris muncul koran Oxford Gazette. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, surat kabar dan majalah semakin menyebar ke seluruh dataran Eropa, Amerika, dan benua-benua lainnya. Puncak kebebasan pers di era itu ditandai ketika Amerika Serikat dan Swedia mengesahkan regulasi kebebasan pers. Di Inggris pada abad ke-17 telah dibentuk organisasi profesi penulis dan jurnalis. Dari sinilah kemudian jurnalis berserikat untuk menegakkan independensi dan melahirkan produk jurnalistik yang kredibel. Materi selanjutnya yaitu sejarah daripada jurnalisme di Indonesia, yang dimana perkembangan media cetak diikuti oleh perkembangan radio dengan berdirinya College Radio Vereniging atau disingkat dengan CRV. Pada tanggal 1 April 1933 di Solo, pendiri radio ini adalah Mangunkusumo dan Mangkunegoro. 7 kemudian berdiri radio swasta seperti Radio Mauro di Yogyakarta, FORL di Bandung, dan Circo di Surabaya. Menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, media massa, baik cetak dan radio, semakin bertambah banyak di Indonesia. Setidaknya saat itu lahir media baru seperti Secara Merdeka, Berita Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Bahkan pada 24 Desember 1948, Radio Rimba Raya di Aceh Tengah mengudara menyampaikan informasi telah dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia. Radio Rimba Raya inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI.
Materi selanjutnya yaitu tentang regulasi undang-undang pers di Indonesia, yang dimana regulasi ini yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai penjabaran Undang-Undang Pers, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ. Untuk wartawan atau organisasi pers berikut adalah prinsip-prinsip KEJ antara lain. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk dalam pasal 1. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu pasal 2. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, yaitu pasal 3. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan berbahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani, yaitu pasal 8. Pengelola media penyiaran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau saran transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Mode penyiaran terdiri atas radio dan televisi. Selanjutnya, materi terakhir dari kelompok 2 yaitu Kode Etik Jurnalistik, yang merupakan nilai dasar dalam bidang jurnalistik yang wajib diterapkan oleh jurnalis untuk memproduksi berita. Kode etik tersebut merupakan etika profesi jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dengan demikian, kode etik jurnalistik berlaku untuk berita dalam media cetak, media elektronik, dan media online. Adapun beberapa kode etik jurnalistik diantaranya pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua, pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menyampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut,
meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Informasi tadi menutup jumpa kita hari ini, dan saya Putri Pakuhandayani pamit undur diri dan sampai jumpa.